Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kedengaran nggak suara saya? Udah bisa terdengar? Bisa chat ya di kolom komentar teman-teman. Aman ya? Oke, oke, oke. Sip. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali ya hari ini bisa berkumpul bersama di sharing session ngabuburit bareng Arigato atau Burrito yang mana kita setahun sekali ya kita bisa berkumpul untuk sharing session di sore hari di bulan puasa ini gitu ya untuk menimba ilmu di hari Minggu gitu ya apalagi keren gitu ya buat teman-teman di weekend ini kita bisa dipakai buat belajar menimba ilmu gitu ya dibandingkan dengan leha-leha atau mager atau rebahan gitu ya. Saya apresiasi sekali buat teman-teman semuanya bisa memanfaatkan waktu buat hal yang insya Allah bermanfaat. Perkenalkan, saya Fikri Maulana. Teman-teman bisa panggil Fikri. Saya salah satu organizer di Arigato Club yang kebetulan saat ini akan menemani teman-teman semuanya di 1 jam ke depan di sharing session episode kedua ini yang berjudul From Like a Designer. Ah, perkenalkan sedikit terkait Arigato Club itu apa gitu. Arigato Club itu adalah suatu komunitas di mana kita sharing knowledge terkait produk digital, terutama di bidang UI UX design gitu. Tapi tidak hanya di UI UX design, saat ini kita juga mengembangkan di bidang teknologi yang lain gitu, seperti product manager, kemudian produk lainnya, AI dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mengikuti event-event kami seperti webinar, kemudian ada sharing knowledge di feed Instagram gitu. Teman-teman bisa lihat di Instagram kami juga gitu. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Arigato Club. Nanti teman-teman bisa update di story, bisa abadikan momen-momen ini, kegiatan hari ini, produktivitas ini di story tentang keseruan atau ilmu yang didapat hari ini dengan tag Instagram kami di @arigatoclub dan juga mentor kita hari ini yaitu Muhammad Rizky Novniari bisa di tag Instagram di @rizkinov. Ngomong-ngomong nih soal pembicara, mungkin aku akan bacakan sedikit profil ya terkait pembicara kita hari ini yaitu Mas Rizky Novniari. Namanya adalah Muhammad Rizky Novniari. Saya biasa menyebutnya sih Mas Kinov ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menyebutnya Mas Kinov. Beliau ini sekarang seorang UI UX lead di kontraktor tambang batu bara. Ruang lingkup beliau itu tidak hanya di UI UX design ya teman-teman, tapi lebih luas lagi. Beliau sedang meriset tentang AI dan lain sebagainya gitu. Dan pastinya teman-teman nanti bisa dapatin insight atau bertanya langsung kepada Mas Kinov sendiri gitu. Oke, mungkin segitu aja introduction dari saya. Mungkin kita langsung sapa aja ya Mas Kinov. Halo Mas Kinov, apa kabar? Halo, Apakah halo, apa kabar, Rick? Oke, sudah siap Mas? Udah, yuk. Oke, Alhamdulillah kalau udah siap. Sebelumnya mungkin kita mau dokumentasi dulu ya Mas ya. Oke, boleh, Oh, boleh. mumpung teman-teman komplit gitu ya. Kita dokumentasi teman-teman boleh nih untuk open cam teman-teman kita dokumentasi sebentar. Oke, thank you yang udah open cam. Thank you. Ditunggu yang lainnya mungkin sekitar 1 atau 2 menit ya teman-teman untuk open cam. Thank you. Thank you Mas Hendy, Mas Muguri, Mas Reva, Mas Imam, Mas Dilan, Mas El, Mas Teja, thank you. Yang lainnya ditunggu ya teman-teman. Mas Irfan, thank you. Oke. Oke, mungkin yang lainnya belum bisa on cam ya, nggak apa-apa. Izin foto ya teman-teman. Oke, di slide 1 dulu. Oke, slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, oke mungkin cukup untuk.
dokumentasinya. Bismillah saya persilahkan ke Mas Kinov ya buat share materinya. Silakan Mas. Oke, thank you, Fikri. Bantu itu ya, slide-nya. Oke, sambil tunggu slide-nya, thank you semuanya, teman-teman dari Gatu, dari teman-teman yang sudah hadir, untuk meluangkan waktu kita sharing-sharing di sore hari ini. Jadi ada beberapa, mungkin ini adalah insight atau mungkin ini adalah temuan yang pernah saya dapat, tapi bukan berarti saya menggurui, tapi bisa jadi kita lagi belajar bareng-bareng di sini. Jadi harapannya nanti apa yang sudah kita diskusikan di sini, apa yang kita sudah sharingkan di sini bisa memberikan output untuk teman-teman, memberikan impact untuk teman-teman dalam proses berjalannya eh, pekerjaan atau apapun itu. Oke, coba next. Oke, nama saya Muhammad Rizky Nurniari. Jadi sudah sempat tadi di-mention sama Fikri. Bisa dipanggil Kinok. Saya UI UX Lead di PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau bisa disebut BUMA. Dan di situ sebenarnya nggak specifically untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan desain, tapi juga yang berimpact dengan desain, either itu secara apa itu namanya developer dan secara desain. Karena sebenarnya di tim saya komposisinya ada designer dan engineer, jadi ada UI UX designer dan UI engineer. Jadi ada impacted atau sedikit berelasi dengan AI untuk kita bisa speed up dalam fase desain sampai ke fase development dari sisi front end-nya. Nah, terakhir saya lagi research terkait Cloud Code untuk terintegrasi dengan Figma. Jadi dia bisa create Figma dengan komponen base yang kita sudah punya. Nah, mungkin itu tidak saya banyak bahas di sini, tapi saya sempat ada posting di LinkedIn yang nantinya saya coba akan deep dive. Teman-teman bisa juga mengaplikasikan terkait itu. Dan saya bukan seorang AI researcher atau AI engineer, jadi saya sebenarnya hanya desainer yang pakai AI dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi bisa jadi ada yang works, bisa jadi ada yang enggak enggak works. Karena memang basically saya bukan AI researcher or AI engineer. Jadi kita di sini purely sharing terkait implementasi atau prompt, specifically di prompt. Jadi yang dibahas kali ini adalah specifically di prompt. Oke, lanjut. Oke, ini adalah siapa yang di sini yang pernah nge-prompt untuk AI ke AI untuk generate design asset, terus hasilnya ada yang nggak sesuai, ada yang sudah sesuai, tapi ketika di-repeat itu ternyata nggak sesuai lagi atau stylenya sudah melenceng. Ini teman-teman bisa drop di chat problem-problemnya yang pernah dicoba. Jadi kalau aku baca-baca dari pertanyaan registrasi kemarin, lebih banyak adalah gimana caranya menjaga konsistensi dari outputnya yang sudah di-generate dari AI, terus kita mau iterate lagi, itu ternyata melencengnya lumayan jauh. Nah, mungkin dari ini kita akan lebih bahas isu, tapi intinya adalah bukan AI yang salah, tapi gimana caranya kita bisa communicate dengan AI itu dengan benar dan baik. Jadi, gimana sih caranya untuk kita bisa komunikasi dengan AI dengan baik, kita ngobrol sama dia dengan baik itu seperti apa, agar mereka nangkap apa yang kita maksudkan untuk dilakukan oleh mereka. Next. Oke, ini adalah 4 part yang kita akan lalui hari ini. Jadi yang pertama adalah kita harus satukan dulu cara berpikirnya, the AI mindset shift. Jadi sebelum kita ngomong masalah teknik, kita harus deal dulu
AI ini posisinya di mana dalam workflow kita. Terus yang kedua adalah baru kita bahas terkait tekniknya. Jadi formula prompt-nya seperti apa yang bisa kalian teman-teman pakai dan teknik-tekniknya yang saya ambil dari beberapa dokumentasi dari itu dari Anthropic, dari OpenAI atau dari Google. Terus yang ketiga, teman-teman bisa coba use case-nya. Jadi saya coba kasih sampel prompt. Jadi teman-teman bisa coba apakah outputnya sesuai, terus gimana nanti delivernya ke Figma secara workflow-nya seperti apa, terus teknik-teknik yang sebenarnya ini adalah teknik prompt engineering yang kita adjust untuk disesuaikan kebutuhan kita dari sisi desainer. Terakhir, nanti kita akan tanya jawab. Jadi teman-teman bisa disimpan pertanyaannya, disiapkan untuk apa yang nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Oke, lanjut. Nah, di 2026, sebenarnya prompt team itu nggak hanya nice to have, tapi sebagai strategic skill untuk desainer. Jadi ini modalnya untuk desainer. Jadi kita harus berpikir gimana sih caranya AI itu bisa kita kontrol, gimana workflow-nya, dan apa yang harus kita miliki sebagai desainer. Next. Nah, ini adalah perbedaan dulu dan sekarang. Jadi cara yang lama adalah yang di atas itu the old way. Yang atas adalah cara kerja kita selama ini, research, wireframe, terus masuk untuk bikin asset production-nya, high fidelity-nya, terus lanjut ke prototype, sampai ke hand off ke developer. Nah, bottleneck-nya ada di fase wireframe, asset production, sampai ke high fidelity. Untuk build satu fase aja, kita bisa membutuhkan waktu sejam, 2 jam, itu sampai 4 jam. Apalagi ketika di asset production, kita harus membuat ilustrasi draft-nya, belum nanti kita cari idenya, dan lain-lain. Itu bisa habis seharian. Nah, ketika kita menggunakan cara yang baru, DUV, fase research dan wireframe, lalu masuk untuk prompt AI-nya. Jadi kita siapkan prompt-nya, lalu AI generate. Hasil generate-nya kita create, terus kita refine. Apa yang kurang, apa yang perlu di-adjust. Nah, di bawahnya tertulis adalah creative direction sama design eye. Ini adalah AI yang generate. Tapi kita yang mengarahkan, kita yang ngecek, kita yang nge-tuning. Jadi, the foundation skill are more important than ever. Jadi, fondasi skill desain kita itu masih sangat dibutuhkan di sini. Yang diganti adalah hanya execution methodnya. Jadi, yang dulunya kita yang desain, sekarang yang desain adalah AI, tapi all of control-nya ada di kita. Gimana caranya kita bisa mengkontrol dia, gimana caranya kita bisa menyesuaikan apa yang dia punya dengan apa yang kita butuhkan. Next. Oke, ini adalah AI adalah the fastest junior designer yang kalian punya. Jadi kalian punya tim junior designer yang dia bisa bekerja semua apa yang kalian minta di setiap hitungan detik. Dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah minta cuti, dia nggak pernah izin sakit. Tapi apa yang dia nggak bisa adalah dia nggak tahu kenapa sih kita bikin ini. Dia nggak punya taste secara desainnya, dia nggak bisa beropini secara desain. Terus dia juga ngerjain hanya yang kita minta. Selain itu dia nggak bisa minta atau ngasih opinion atau ngasih pendapat, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, gitu. Terus kita debat dengan dia. No. Jadi iterate itu iterate yang sangat liar dan mungkin maybe ya mungkin hitungan bulan atau tahun mungkin itu akan terjadi. Tapi untuk saat ini, saat kita ngobrol ini, itu masih belum bisa terjadi. Kuncinya adalah good prompting. Jadi ketika kalian adalah good prompting, ya good creative direction yang kalian akan dapat. Jadi kalian juga harus tahu apa yang kalian minta sebelum AI bikin. Jadi bukan terkait sejago-jagonya AI bikin dan lain-lain.
semua AI sama. Gimana caranya kita bisa ngedirect mereka untuk mengenerate eh, apa yang kita minta. Nah, kalau aku baca-baca juga dari beberapa pertanyaan, mungkin ada kekhawatiran gimana AI bisa gantiin kita, terus gimana AI udah bisa kayak gini, terus nanti impact-nya ke kita seperti apa. Justru jawabannya adalah kalian punya value lebih, kemampuan untuk mengarahkan AI, bukan kecepatan untuk mendeliver gambar atau desain. Kalau hitungan cepat, AI lebih cepat. Tapi AI tidak bisa berjalan dengan sendiri. Kita harus tetap ngarahin. Butuh orang yang ngerti desain untuk mendirect AI untuk mendeliver itu. Value kita sekarang ke situ. Jadi bukan cepat-cepatan kita deliver desain, tapi gimana caranya kita mengutilisasi AI untuk bisa deliver cepat sesuai dengan expected yang kita minta. Next. Oke, nah di sini ini adalah yang masih bertahan di sebelah kiri, yang apa yang berubah di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kiri, eh, color theory itu masih tetap, composition itu masih tetap, typography itu masih tetap, visual hierarchy itu masih tetap, design thinking juga masih tetap. Yang ganti adalah production speed. Jadi jauh lebih cepat sekarang untuk kita bisa generate, deliver lebih cepat. Exploration volume, eksplorasi kita bisa lebih banyak opsi, kita bisa minta AI itu untuk generate ratusan option. Terus cara kita nyampein briefnya sekarang sudah dibikin sama AI, bukan untuk manusia. Toolsnya juga udah berubah, cycle iterate-nya bisa lebih cepat. Tapi fundamentalnya tetap sama, nggak bergeser. Jadi kita tetap harus tahu color theory, composition, typography, visual hierarchy, design thinking, kita harus tetap, karena itu yang jadi modal untuk kita ngedirect si AI. Jadi kalau ada yang bilang desainer harus belajar AI, sebenarnya yang dimaksud adalah desainer harus bisa mengdirect, mengartikulasikan apa yang mereka mau ke AI. Jadi untuk itu bisa terdeliver dengan baik. Nah, sekarang secara pemikiran, secara mindset kita udah tahu bahwa kita adalah director untuk si AI. Lanjut. Oke, jadi how do you translate creative direction into a prompt? Jadi gimana sih caranya untuk kita bisa mendirect? Kita udah tahu nih mana posisi kita di dalam workflow AI-nya. Sekarang gimana caranya kita bisa mendirect mereka menjadi sebuah prompt? Next. Ini adalah formula yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah formula prompt-nya. Jadi yang di atas ada rule, ada what, ada where, ada how, ada details, ada card, sama yang terakhir adalah format. Mungkin secara composition-nya itu lumayan banyak, tapi kita bisa ambil mana yang memang mandatory harus dipakai, mana yang memang mandat atau opsional harus dipakai. Coba back dulu ke slide 10. Oke, nah di sini yang pertama adalah role. Contoh role itu adalah you are a senior designer. Terus ada what-nya adalah create, it, outline, icon. Terus how-nya adalah flat, minimal, similar to prosper icons. Terus detailnya ada stroke-nya, grid-nya, terus type monochrome. Terus card-nya adalah use solid. Terus yang terakhir adalah format untuk generate PNG. Kuncinya sebenarnya adalah ini bukan template yang kaku, tapi ini adalah thinking framework. Jadi cara berpikir kita itu diturunkan menjadi sebuah prompt. Nggak harus pakai semua elemennya, tapi tiap elemen yang tidak terisi itu menjadi impact ke outputnya nanti. Jadi perlu
di tune, perlu digali mana yang kalian akan butuhkan. Jadi biar AI itu nggak nebak nebak apa yang kalian minta. Dan hasilnya kalian juga udah tahu outputnya akan harus seperti apa. Satu contoh yang aku coba bikin di next slide-nya. Oke, di sini ada dua perbedaan prompt yang muncul. Jadi yang di kiri cuma ya make icon for iOS app, cuma 5 kata, terus hasilnya juga begitu. Kita nggak direct dia eh, seperti apa yang kita minta. Afternya, setelah pakai formula itu, jadi yang saya minta itu ada 8 icon, terus speknya ketat, ada refer ke post icon, dan hasilnya jauh berbeda dengan apa yang di prompt di sebelah kiri. Jadi, seberapa impact formula itu, ya salah satu contohnya adalah ini. Oke, kita akan breakdown satu-satu dari setiap formula itu tadi di next slide. Nah, yang pertama adalah role prompting. Jadi di role prompting ini kita ngasih role ke AI-nya. Dia sebagai apa? Oh, dia you are an illustrator, or you are an UI designer, you are a brand designer, atau apapun itu. Jadi kita set personanya AI sebelum kita kasih instruksi. Kasih tahu dia situ siapa, level expertise-nya seperti apa, dan itu jadi output yang kita akan harapkan ke dia. Jadi dibanding kita bikin maxim icon yang dia nggak ada konteks ini icon untuk apa, terus dia berbackground seperti apa. Nah, lebih baik kita kasih role ke dia, you are an illustrator atau you are a UI designer. Jadi ini di awal dia udah tahu, oh saya seorang UI designer. Oke, berarti next prompt-nya harus seperti apa yang harus saya perhatikan dan saya harus jalankan dalam prompt-nya. Ini terkait prompting. Jadi, establish AI expertise before giving instruction. Jadi, itu membantu AI untuk provide konten lebih spesifik dengan apa yang kita minta. Selanjutnya adalah context framing. Jadi, context framing adalah explain where and for what the output will be used. Jadi, di sini contohnya, daripada kita bikin make me an abstract background, ya dia akan bikin super duper abstrak. Tapi kalau kita ngasih tahu abstrak yang kita minta seperti apa, jadi I need a abstract background for dashboard card in our fintech app, will sit behind with text and chart, it's so much distract from the data overlay. Jadi dia akan menghasilkan lebih clear yang tidak benar-benar abstrak. Nah, konteks elemen yang perlu di-mention adalah platformnya. Apa platform yang digunakan? Terus sectionnya. Section di mana yang dia nanti diletakkan? Audiensnya, siapa yang akan melihat? Sampai ke overlay-nya. Apakah dia nge-overlay di atas sebuah background lain atau enggak? Itu bisa menjadi bahan untuk memberikan gambaran lebih clear ke AI-nya. Nah, selanjutnya adalah constraint setting. Jadi di next slide ini adalah di constraint setting adalah memberikan limitasi interpretif. Jadi biar si AI itu nggak merebak-rebak kemana-mana, terus kebutuhannya seperti apa sudah clear. Jadi membuat AI sedikit untuk menebak, tapi semakin predictable untuk outputnya. Contohnya adalah simple icon. Nah, kalau simple icon dia bisa bikin super super simple dengan berbagai macam dia bikin. Tapi belum tentu itu sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, kita bisa pakai beberapa contoh kategori dari constraint-nya. Contoh stroke-nya, ya harus berapa pixel, round, terus atau enggak, consistent width atau enggak, grid-nya, bentuk grid seperti apa, terus dimension rasionya kita juga bisa pakai di situ, colors-nya kita bisa munculkan hex-nya yang kita minta. Nah, yang di sini perlu di-note adalah kita harus kasih hex-nya, bukan color name-nya. Ketika kita pakai color name, contohnya adalah red,
Ya dia bisa ngasih red yang mungkin itu bukan red yang sesuai kita minta. Tapi ketika kita kasihnya adalah hex, itu adalah exactly color yang kita minta. Terus ada size, ada proportion, jadi kebutuhannya seperti apa yang kita bisa kasih ke mereka. Itu. Nah, lanjut ke slide 4. Ini adalah selanjutnya positive framing. Jadi di positive framing ini adalah state what you want first. Jadi kalian sampaikan apa yang kalian minta lebih dahulu, lebih efektif daripada cuma ngasih limitation atau larangan ke dia, don't bla bla bla, don't bla bla bla. Tapi yang pertama kasih adalah state what you want first secara positive direction, lalu setelah itu block what you don't want. Yang di sini adalah guardrails-nya ada di sini. Jadi untuk membatasi apa yang tidak kita inginkan dan tidak seharusnya dia generate. Yang kelima adalah reference prompt. Jadi di reference prompt ini kita bisa memberikan reference visual ke brand yang memang sudah terkenal. Contoh adalah Notion atau Stripe, Headspace, Mailchimp, Linear. Jadi kita bisa selipkan promptnya similar to bla bla bla. Similar to Gojek atau similar to Grab yang itu menjadi style anchor-nya. Jadi menjadi patokan si AI-nya untuk menjerat stylenya seperti brand tersebut. Itu juga bisa kita lakukan. Yang selanjutnya, specificity. Di sini, di slide, di Formula ke-6, slide selanjutnya, di sini adalah kita menggunakan sensory adjective dan mood combination untuk menjaga presisi desainnya. Jadi, contoh di sensory language-nya, setiap kata punya trigger visual reaction. Jadi ketika kita menggunakan kata smooth, itu visual efeknya adalah soft curve, gentle transition, terus creep, sharp edge, dan clean line, terus dan seterusnya di bawah itu kita bisa pakai sensory language yang bisa memberikan dia eh, gambaran apa yang kita minta secara presisi. Nah, yang selanjutnya adalah mustaking. Di mustaking ini agak tricky sebenarnya, karena ketika kita hanya menggunakan satu kata, itu bisa jadi 1.000 interpretation. Tapi ketika kita menggunakan 3 sampai 4 kata, itu bisa menambah presisi dari sisi AI-nya. Contoh adalah profesional. Profesional yang seperti apa yang kita minta sebenarnya. Tapi ketika kita ngasih profesional, warm, approachable, premium, visual direction-nya bisa lebih clear, yaitu clean, but not good, atau fun. Fun-nya lebih ke playful, energetic, cool, youthful, nanti visual direction yang output-nya bisa ke vibrant, and dynamic, dan seterusnya. Jadi perlu di notes adalah semakin kita bisa menuntun AI secara granular, menuntun AI lebih banyak eh, gambaran, itu dia bisa lebih presisi dalam segi desainnya. Balik lagi ke mindset, bahwa AI ini adalah the fastest junior designer, yang kita harus tuntun dia setiap fase, setiap part, step setiap step, agar dia bisa. Jadi seorang junior designer yang sangat jago, sangat cepat ngerjain, tapi dia masih nol pengalamannya. Jadi kita benar-benar harus kasih dia lebih spesifik, lebih clear dalam penggambaran apa yang kita minta. Yang terakhir, terkait adalah output format. Jadi di sini adalah optional output format. Ketika kalian memang mau define outputnya pengen seperti apa. Tapi kalau by default mungkin setiap AI ada defaultnya masing-masing. Contoh adalah di cloud dia lebih ke output defaultnya adalah SVG code. Terus di GPT dia defaultnya adalah JPEG atau PNG. Jadi beda-beda. Nah, ketika kalian membutuhkan output format yang lain, kalian juga harus sampaikan di dalam prompt-nya. Terus mungkin butuh PNG tapi yang transparent background itu juga bisa dilakukan. Jadi semakin clear outputnya, semakin
dia presisi dalam menghasilkan desainnya. Oke, selanjutnya ini adalah on the next slide, Vic. Oke, oke, on the next slide kita akan bahas. Jadi setelah kita tahu secara mindset AI-nya seperti apa, terus kita juga udah tahu framework yang harus kita lakukan seperti apa, saatnya kita akan coba practice how to use in the real case seperti apa dari beberapa contoh dari formula-formula tadi untuk kita implementasikan di masing-masing. Jadi teman-teman di sini bisa langsung implementasi, bisa langsung coba kita sharing nanti drop on chat hasil-hasilnya. Kita start dari prompt pertama. Jadi ini ada icon set. We'll share the chat. Oke, oke, ini untuk first prompt terkait icon set. Nah, teman-teman bisa itu, bisa kopas apa yang ada di chat untuk dicoba ke masing-masing. Boleh pakai GPT, boleh pakai Cloud, boleh pakai Gemini, atau mungkin ada yang lain yang pernah dipakai lama, mungkin DeepSeek, mungkin silakan teman-teman coba drop di chat hasilnya, apakah sudah sesuai dengan teman-teman minta atau belum. Oke, ada yang udah berhasil untuk coba hasilnya. Udah bisa di drop on the chat. Ini I will show. Bentar. Oke, nah, oke, itu ada teman-teman ada yang sudah berhasil. Oke, jadi ada yang, jadi udah lumayan, oke, secara gambar sama. Dan kita ngasih directionnya adalah similar to poster icon. Jadi secara style, poster icon adalah outline icon dengan curve smooth. Nah, teman-teman udah banyak yang berhasil. Nah, kita breakdown di sini. Yang pertama adalah you are a senior icon designer, which is itu adalah role ke AI-nya. Jadi kita ngasih role ke dia, terus next page-nya adalah, jadi constraint setting-nya adalah page setting-nya adalah create offline, edge offline icon, wallet, send money, transaction history, QR, notification, analytic, credit card setting, dengan 8 icon which is in one prompt. Constraint-nya adalah 1.5 pixel stroke, rounded caps, 24 grid, monochrome, semua spek teknis jelas. Nggak ada yang ambigu. Referensinya, kita pakai reference similar to phosphor icon. Jadi si AI punya anchor visualnya seperti apa. Outputnya, outputnya adalah output as PNG. Kenapa kok kita generate-nya adalah dalam satu prompt, bukan 8? Karena bisa jadi ketika kita minta generate satu-satu, style-nya bisa beda-beda. Tapi ketika batch itu kita bisa menjaga konsistensi dari proses desainnya.
Nah, dari 8 hasil ini, tinggal nanti dimasukin ke Figma, either itu kita pakai Vectorize untuk kita ekspor dia menjadi SVG, atau memang based on sebelumnya kita bisa ekspor dia minta request as a SVG. Itu juga bisa. Oke. So, teman-teman udah banyak yang berhasil dan sudah kurang lebih sama, karena memang kita minta visual anchor-nya ke Pospor icon. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di sini adalah terkait hero illustration. Jadi kita minta dia untuk bikin hero illustration. Nah, teman-teman bisa ambil prompt-nya di chat untuk diimplementasi teman-teman. Oke, jadi you are an illustration creating flat vector art for mobile apps. The hero illustration for a wellness app landing screen. Terus scene-nya adalah young woman sitting cross-legged on cushion, eyes closed. Flat vector, no outline, similar to Headspace. Terus palette-nya, terus mood, calm, approachable warm. Terus use ambient lighting only, no gradient, shadow, or text. Ratio-nya adalah 16:9 with transparent background. Nah, untuk prompt-nya lebih baik pakai chat baru atau lanjut aja, which is itu bebas. Kalian bisa pakai baru, bisa pakai lanjut juga, karena sebenarnya sudah terkait trail. Cuma mungkin kalau mau lebih properly, kalian bisa bikin chat baru untuk nge-remove memori sebelumnya. Tapi kalau enggak, juga is okay, karena kita benar-benar directly sudah nge-direct dia as a request seperti apa. Itu, teman-teman udah ada yang berhasil untuk hero illustration. Jadi di sini yang kita minta adalah seorang wanita lagi duduk bersila di atas karpet dengan mata tertutup. Terus moodnya adalah calm, approachable warm, terus ambient lighting only. Nah, perfect nih. Nah, oke. Cara garis besar sama. Nah, di sini adalah kita ngasih beberapa hex code. Terus kita juga ngasih stylenya, flat vector, no outline, super detail. Nah, ini dari hasil teman-teman, that's good. Oke, dari Mas Reva, Mas Imam, Mas Adrian. Oke, good. Nah, mungkin ada beberapa yang miss nih, dari contoh case adalah di Mas Muhammad Dilan Firas. Nah, itu mungkin bisa refresh ke new chat, terus kita try again, apakah itu memang berhasil atau enggak. Bisa jadi dia ke memory konteksnya lagi kebawa ke either chat lain. Kita bisa nanti bisa dicoba ke chat baru, Mas. Oke, kita break terkait prompt ini. Jadi di sini rule-nya adalah you are a senior sorry. Kita break di sini, rule-nya adalah Illustrator yang spesialis di flat icon untuk mobile apps. Ini sudah sangat spesifik. Terus konteksnya adalah hero illustration for wellness app landing screen. Jadi AI udah tahu ini taruh di mana untuk apa. Scene-nya adalah young woman sitting cross-legged and cushion exposed. Jadi bukan wellness person, tapi siapa, posisinya apa, ekspresinya apa. Jadi udah kebayang sebenarnya dari dia itu outputnya seperti apa. Jadi kita udah tahu juga apa yang kita minta sebenarnya. Palette-nya, jadi color-nya seperti apa. Jadi nggak perlu nebak lagi warna yang harus dipakai apa. Terus mood stacking-nya, jadi calm, approachable, warm. Reference-nya, similar to Headspace, jadi AI-nya punya visual anchor ke situ. Terus card-nya adalah no gradient, shadow, or text.
Nah, ini yang bikin outputnya jadi clean. Nggak ada shadownya, nggak ada gradientnya, nggak ada teksnya. Terus habis itu outputnya kita minta 16/9 transparent background. Oke, ini berkait dengan hero illustration. Oke, next kita lanjut ke dashboard aset. Nah, di dashboard aset ini kita adalah you are a visual designer for enterprise dashboard. Abstract gradient background for finance dashboard card. Sits behind while the showing account balance and chart. Soft navy to tail gradient. So low opacity, flowing organic shapes, terus must maintain readability with white text overlay, use soft to no transition only, no sharp space, no sharp shapes, busy pattern, or high contrast. Size-nya adalah 380 kali 200 pixel. Nah, teman bisa coba. Oke, ya, ini ada beberapa yang dari cloud, juga dari maximum, berbeda dengan apa yang kita request. Ini dia sebenarnya udah nangkep tuh, oh dia butuh kepala orang, terus si orang yang bersila, ada cushionnya, dia sudah dapat. Cuma mengorchestrate untuk menjadi visual yang good, mungkin dia belum dapat di situ. Jadi kita harus tetap compare-compare dengan hasil order yang lain ya. Itu cloud, itu Gemini, itu GPT. Oke, Mas Adrian udah dapat untuk dashboard asetnya. Sambil kita breakdown di dashboard aset. Jadi dashboard itu kan kontennya sudah banyak, udah ramai. Itu ada angka, ada chart, ada table, ada teks. Jadi visual background dashboard itu bukan bukan jadi bintangnya gitu. Jadi supporting actor-nya. Jadi kita kasih kata kuncinya di prompt-nya adalah sits behind white text showing account balance and chart. Jadi satu kalimat itu nge-changes banyak hal. Sekarang ngerti di belakang teksnya, di belakang teks putih berarti harus subtle, harus gelap, cukup untuk kontrasnya, nggak boleh rame. Itu kita udah kasih clear di situ. Positive framingnya kita kasih soft navy to teal gradient, low opacity, flowing organic shape. Jadi kita bilang apa yang kita mau. Terus cardnya no shape, no sharp shape, easy pattern atau high contrast, kita udah kasih limitation ke dia. Jadi teknik yang kita pakai adalah context framing plus constraint plus positive framing. Tapi impact-nya padahal cuma tiga, tiga teknik aja ya. Tapi impact-nya juga udah bisa sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, so good, teman-teman sudah banyak yang berhasil. Oke, that's good. Oke, kurang lebih mirip-mirip sesuai dengan apa yang kita minta. On the next, yang keempat adalah visual system. Nah, di visual system ini ada dua prompt atau formula atau teknik yang kita pakai. Yang pertama adalah master template, yang ke selanjutnya ada constraint setting atau scene-nya. Jadi, cara menggunakan adalah yang di atas master template ini ditaruh di atas dulu. Belum desain ya. Jadi jangan desain dulu, baru scene-nya di paling bawah. Jadi satu kesatuan sebenarnya ini. Nah, nanti on the other scene, kalian tinggal rubah aja scene-nya di bawah. Jadi yang master template-nya di atas itu tetap, terus bagian scene-nya yang di bawah itu yang dirubah. Jadi ini dalam kesatuan prompt ya. Jadi nanti kopasnya jangan jangan dua chat, tapi dalam satu chat yang sama di elemennya ya. Teman-teman boleh coba. Nah, di sini role-nya adalah you are an illustrator creating a consistent set of flat vector illustration for a productivity apps. Stylenya flat vector, no outline, geometric shape, karakternya oval head, dot edge, round
Round the rectangular bodies, five head top proportion, warm medium, skinnya apa, paletnya navy, coral, yellow, light gray, backgroundnya always F7, no environment details, moodnya friendly, professional, optimistic, terus referensinya similar to Mel Chip illustration style, terus size-nya 800, rasionya 1:1, transparent atau F7 background. Use flat solid fills only, no outline, gradient, realistic shadow, text, or detail face. Scene-nya adalah a person sitting on at a desk reading book, a small plant and coffee mug on the desk. One decorative circle float in the background. Nah, itu Mas Adrian udah setuju. Ini satu scene. Scene. Oke, oke, oke. Teman-teman ada banyak yang deliver. Oke, kurang lebih sama, sesuai dengan apa yang kita minta kan. Jadi ada tanaman, ada muk, ada orang baca buku, ada dot atau bullet di dekornya. Oke, 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 that's good. Teman-teman udah banyak. Nah, nanti on the next, kalian bisa ganti scene-nya. Pengen apa? Oh, orang berdiri kayak, atau lagi ngapain? Ada dekorasinya apa di situ? Terus scene mood-nya dia lagi hadap mana dan seterusnya itu kita bisa rubah di situ. Tapi master template-nya tetap. Jadi kita kopas master template-nya, kita rubah scene-nya di bawahnya, terus the chat ke AI-nya, deliver. Nanti mereka akan bikin di sesuai dengan scene yang kita minta dengan konsistensi yang sama. Jadi teman-teman coba bikin scene yang lain, tapi master template-nya tetap dibawa. Jadi biar menjaga konsistensi si visual yang kita minta. Hanya berubah scene aja. Jadi tidak kita cat iterate baru untuk scene-nya doang, tapi si master template-nya di bawah untuk dikopas, terus baru di bawahnya si scene-nya terkonversi ke mereka telepon. Tuh, nanti teman-teman bisa lakukan untuk itu. Nah, eh, kurang lebih itu untuk use case-nya. Jadi teman-teman bisa nanti lebih perdalam, lebih gali untuk use case lagi berdasarkan formula tadi. Sekarang adalah workflow-nya. Apa sih yang kita rubah dari workflow ketika kita sudah kenal dengan AI? Secara pertama pasti brief-nya. Brief-nya masih tetap di kita. Terus prompt-nya. Kita bikin sesuai dengan formula prompt yang sebelumnya. Generate, terus evaluate, refine, finalize. Jadi dari flow ini, kita udah tahu fase brief kita yang tentukan. Briefnya seperti apa. Ketika nge-brief si AI, atau ketika nge-brief si junior designer yang kita punya ini. Terus prompt-nya, formula struktur yang kita tadi pelajari,
Terus generate-nya adalah si AI ini lagi generate, itu GPT, Cloud, Gemini. Terus evaluate, kita mengevaluasi hasil yang di-generate dari AI, terus kita refine, either itu kita iterate mereka seperti apa, kita polish, dan lain-lain, baru finalize. Fase finalize itu ada di kita. Jadi kita tahu di sini masih ada kita yang dibutuhkan di situ. Ada di fase brief, ada di fase evaluate, fase refine, fase finalize. Jadi masih masih membutuhkan kita. Jadi bukan AI driven workflow, tapi designer driven workflow yang di-accelerate dengan AI. Judgment, taste, final position, final decision itu tetap masih di kita. Oke, next. Next ini adalah things to remember. Jadi di sini kita udah dapet 3 kunci yang teman-teman bisa ingat. Yang pertama adalah prompting itu creative direction, bukan skill baru. Jadi ini skill desain yang kalian sudah punya untuk diterjemahkan ke bahasa AI. Jadi kalian bisa brief AI, kalian bisa prompt, dan lain-lain. Itu adalah sebenarnya sebuah creative direction yang ditranslate menjadi bahasa AI using prompting. Terus yang kedua adalah structure lebih penting daripada creativity. Jadi prompt yang kreatif, tapi dia bikin ambigu, hasilnya kalah sama prompt yang lebih terstruktur. Jadi formula tadi terkait role, what, where, how, details, card, format itu benar-benar senjata yang kita bisa pakai untuk prompting di AI. Yang ketiga adalah AI itu leverage, bukan ancaman, bukan threat. Jadi desainer bisa ngarahin AI gerak lebih cepat tanpa nurun kualitas, tapi yang terancam itu sebenarnya bukan bukan kita as a designer yang bisa ngontrol mereka adalah, tapi yang terancam adalah desainer yang tidak bisa mengkontrol AI. Karena lawan kita adalah speed, lawan kita adalah delivery. AI bisa delivery dengan cepat, tapi charge terus creative thinking, design thinking, dan lain-lain tetap di kita. Dan kita punya value lebih untuk bisa mengkontrol AI. Itu. Jadi ada 3 poin yang perlu diambil dalam sesi kita hari ini. Terus ada beberapa resource yang teman-teman bisa pelajari. Ada di Anthropic PED Docs, itu prompt engineering. Terus ada OpenAI prompt engineering guide. Terus ada Google Prompt Strategies. Ada DAIR, itu prompting guide, itu purely prompt engineering. Kalian bisa baca di situ. Terus ada satu cheat sheet terkait AI untuk designing user interface, teman-teman bisa pakai Stitch, yang itu bisa dikopas ke Figma, which is sekarang Stitch masih free dan satu-satunya setahu saya. Karena ada Galileo yang di situ juga berbayar, UX Pilot juga berbayar, ada kreditnya, jadi dia freemium. Kalau Stitch sekarang masih gratis. Kalian bisa eksplorasi untuk generate design user interface using Stitch. Itu juga masih free. Jadi itu ada URL-nya, stitchwithgoogle.com. Jadi kalau nggak salah terkait dashboard ada yang sempat share pakai generate pakai Stitch. Jadi silakan dimaksimalkan apa yang sekarang masih gratis, dan juga masih maksimalkan apa yang kalian punya waktu untuk explore terkait prompt engineering, terkait how to manage si AI, how to control and direct si AI. Kuncinya adalah prompt engineering. Jadi semakin bagus promptnya, semakin structure promptnya, semakin granular promptnya, itu semakin precision dalam outputnya. Itu yang perlu di notes. Oke, on next slide. Oke, jadi AI adalah bukan ancaman untuk desainer, tapi AI itu juga bukan bukan hal yang magic. Kita akan menjadi powerful ketika kita tahu how to direct it. Jadi kita tahu eh, gimana caranya kita bisa mendirect dia. Jadi kita adalah masih sebagai creative director, AI hanya membantu dan mempercepat
dalam proses eksekusi. Jadi PR-nya adalah bikin prompt yang bagus, jangan pakai prompt yang random, gunakan template yang bisa di reuse, define style, palette, karakter, mood, word, dan seterusnya. Terus generate 3 variasi, pakai yang sama, lihat konsistensinya seperti apa. Jadi itu bisa improve untuk latih sense untuk kita nge-prompt. Lebih dari itu cukup dari saya. Thank you semuanya. Mungkin next ada pertanyaan. Balik lagi ke Fikri. Oke, oke, thank you, Mas Kinov, in, materinya. Sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu juga formula gimana cara kita prompting, nggak asal kayak ketik gitu ya, tapi juga ada formulanya dan teman-teman nanti bisa modifikasi sedikit dari formula tersebut dan terus-terus latihan ke prompting tersebut. Nanti bisa tahu generate-nya gimana. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tanya jawab, mau tanya bertanya bisa langsung raise hand aja, nanti open mic aja teman-teman. Silakan. Atau teman-teman juga bisa ketik di Slido yang udah saya drop juga di chat, bisa lewat situ juga. Atau lebih baik kita eh, langsung bertanya ya. Nanti kita eh, tanya jawabnya on mic ya teman-teman. Silakan raise hand teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin Mas Kinop kita baca dulu yang dari Slido ya Mas, sambil Oke, menunggu yang boleh. mau tanya. Boleh deh. Oke, saya stop screen dulu. Tuh, ini ya, Slido. Baik, Slido-nya bisa teman-teman akses langsung bertanya di situ. Bisa juga bertanya via raise hand ya teman-teman. Oke Mas, mungkin kita dari atas dulu ya Mas. Ada pertanyaan nih dari nggak ada namanya tapi nya Oke. langsung aja. Untuk belajar Figma MCP dan Cloud Code Hmm. sebagai beginner itu gimana ya? Dari mana saja memulainya untuk bisa membuat desain sistem yang proper? Oke. Ini jawab, jawab per question aja sih ya. Mm-mm. Per question aja. Oke. Jadi, start untuk belajar Figma MCP dan Cloud Code sebagai beginner, itu sebenarnya kita bisa baca dokumentasi dari Figma, Figma MCP. Terus juga kita baca dokumentasi dari Anthropic. Anthropic itu adalah company-nya si Cloud. Kita baca di situ. Sebenarnya dokumentasinya cukup lengkap. How to connected si Figma MCP dengan Cloud Code. Untuk implementasinya sebenarnya kita juga bisa langsung minta si Cloud Code untuk konekkan dengan Figma MCP karena as a knowledge Cloud Code sudah punya base knowledge untuk dia bisa connect dengan Figma MCP. Tinggal kita install si plugin Figma MCP-nya di Cloud Code-nya. Kalau kita konteksnya pakai Cloud Code ya. Beda lagi dengan kita pakai Cloud aja. Kalau cloud aja itu dia bukan pakai plugin, tapi kita pakainya konektor. Jadi kita install konektornya untuk dia bisa ngonekin dengan Figma. Jadi MCP ini adalah model konteks protokol. Jadi port yang menjadi pintu komunikasi antar AI. Jadi itu perlu diinstal, perlu di-out, karena kan kita perlu login itu di Cloud Code-nya, itu di Figma-nya, kita perlu login untuk autentifikasi dan memberikan izin authorize bahwa si Cloud atau Cloud Code bisa berkomunikasi dengan Figma. Nah, kalau konteksnya untuk membuat desain sistem atau membuat UI, sejauh ini dari Figma MCP-nya itu belum bisa provide
untuk dia bisa create variabel, dia bisa create local style dan seterusnya. Dia hanya bisa setahu seingatku ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca di dokumentasinya Figma MCP. Setahuku itu hanya get context design, terus dia eh, ngirim get screenshot, jadi dia bisa nge-screenshot frame-nya untuk dikirim menjadi image, terus dia bisa nge-export as a JSON dari konteks yang ada di dalam situ. Jadi masih perlu beberapa function yang kita build sendiri, perlu beberapa function yang kita adjust sendiri, atau ngakalin sistemnya sebenarnya di situ. Jadi ada beberapa function yang kita perlu sesuaikan di situ. Bahkan kita perlu satu plugin yang kita build agar bisa communicate kirim JSON to JSON. Jadi dari Cloud Code-nya kirim JSON, dari Figma-nya terima JSON dan dikirim balik ke Cloud Code-nya untuk bisa generate itu. Itu sih kurang lebih. Oke, siap. Thank you, Mas. Jawabannya. Semoga terjawab ya teman-teman semuanya. Bisa langsung baca aja nanti di dokumentasi Anthropic sama dokumentasi Figma MCP ya teman-teman untuk lebih detailnya. Oke, lanjut Mas ke pertanyaan kedua. Apakah 5 tahun ke depan UI UX akan tergantikan AI? Nah, gimana Mas jawabannya tuh? Oke, okay. Silakan. Sebenarnya kalau ini opini ya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Secara opini sebenarnya sampai saat ini kita belum ada AI yang punya creative sense. Jadi dia belum bisa berpikir secara kreatif, sense, taste-nya itu masih belum ada. Jadi masih ada part kita untuk kita judgment, kita nge-evaluate, kita nge-refine, dan lain-lain. Tapi bekerjanya yang shift. Jadi cara kita bekerja yang shifting, bukan posisi UI UX-nya atau orang UI UX-nya yang tergantikan AI-nya, tapi job description-nya, to-do-nya yang shifting. Ada beberapa part yang memang itu harus dikerjakan dengan AI, karena mengejar delivery dan seterusnya. Nah, ketika kita tidak bisa punya value untuk shift, berimprove, dan menyesuaikan dengan sistem kerja AI, yaitu kita bisa bilang bahwa dia yang tergantikan oleh AI. Tapi ketika kita bisa improve dan boost untuk shift, menyesuaikan dengan apa yang sudah ada, itu AI bisanya apa, lalu kita menjadi directornya dia, atau mana yang part yang tidak bisa dikerjakan AI, kita shift ke situ, itu aku yakin sih itu menjadi value lebih, dan itu menjadi senjata kita untuk bisa survive ke depannya. Itu sih. Hmm. Oke, oke Mas Kinop, thank you. Eh, Semoga terjawab ya teman-teman. Jadi yang penting kita bisa selalu improve di dunia AI ini agar nggak tergantikan. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau untuk membuat desain sistem di Figma Make, tetap perlu framework prompting yang komplit seperti itu. Oke. Maksudnya yang seperti tadi Em, mungkin ya hmm, role hmm, hmm. Kurang seperti itu. lebih sih sama. Itu kan thinking framework-nya ya. Jadi cara berpikir dari seorang desainer untuk di deliver ke AI-nya. Kurang lebih sama, tapi mungkin ada beberapa part yang memang harus di-adjust. Kayak contoh, output-nya, kita nggak butuh output-nya, terus guide-nya harus lebih didetailkan, terus apa itu namanya, beberapa part yang memang harus kayak contoh role-nya harus di-define lebih detail, role-nya bahwa dia adalah seorang UI designer yang specifically ke desain sistem, deliver desain sistem. Cuma sebenarnya untuk Figma Make itu dia native AI, yang eh, dia hanya bikin source code. Jadi dia nggak bikin as a design. Jadi dia, meskipun kita bisa kopas dia menjadi desain ya, tapi sebenarnya dia basically adalah native AI. Sebenarnya opsi yang lain kita bisa pakai Stitch, jadi conversational AI, atau pakai Gemini. Jadi ada dua macam, ada native AI sama conversational AI. Kalau native AI, dia untuk kita ajak iterate itu, dia pasti akan rewrite mainnya, bukan mengadjustment apa yang sudah ada di sebelumnya.
Tadi kalau Gemini kan kita Gemini atau GPT atau Cloud kan dia conversation tuh. Jadi kita bisa iterate chat by chat. Kalau natif belum tentu bisa dapat ke situ, mungkin juga bisa. Tapi basically dia tidak dibuild untuk itu sih. Oke. Hmm, lanjut. Oke, sorry. Tes, tes. Masuk, Masuk. Oke. masuk. Sorry, tadi keputus. Oke, kita lanjut ya. AI model apa aja Mas yang bagus untuk buat aset desain? Oke, kalau AI model apa aja yang bagus untuk aset design, sebenarnya ini setiap AI atau setiap model itu punya versionnya masing-masing. Ya contoh GPT, GPT dia punya 5.3, 5.1, 5.0, terus Gemini dia punya Nano Banana dan seterusnya itu sebenarnya semuanya sama. Nah, untuk eh, konteksnya adalah generate image ya, bukan thinking prosesnya dia ya, bukan thinking prosesnya, bukan output proses analyze-nya dia dan seterusnya. Tapi so far sih aku dari GPT atau Gemini hanya di dua itu sih. Itu pakai Nano Banana atau 5.2 itu masih oke untuk kita pakai. Kalau yang selain itu mungkin lebih banyak dia hallucinate. Ada beberapa formula prompt yang tidak dia compile dengan baik. Tapi so far di dua itu sih. Oke. Oke, so far di dua itu ya, ChatGPT Hmm, dan juga Nano Banana, Gemini hmm, ya, Nano Banana. hmm. Oke. Oke, Mas. Terus sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Kak, untuk belajar Oke, konteks atau spesifikasi dari prompting itu dari mana ya, Kak? Maksudnya mungkin oke. Hmm, oh, ada belajar prompting itu ada spesifikasinya nggak, Mas? Maksudnya yang spesifik belajar prompting mungkin ya. Kayak gitu mungkin oke. pertanyaan. Oke. Sebenarnya spesifikasi atau the prompting itu kita ada knowledge namanya prompt engineering. Prompt engineering itu how to perfect atau minimal best to prompt. Nah, mungkin saya sambil ini open new tab browser, search prompt engineering, terus, nah itu prompt engineering client. Di sini nggak hanya desain ya, tapi semua teknik dari prompt dibahas di sini. Ada zero shot, few shot, chain of thoughts, ada meta prompting, self consistency, ada banyak itu contohnya prompting teknik. Di situ zero shot itu kita ngasih satu satu kalimat doang ke dia. Few shot itu kita kasih beberapa kalimat ke dia. Chain of thought itu kita ngasih iterate proses berpikir ke dia. Terus ada self consistency itu kita membuat mereka mengiteratkan proses mereka sendiri. Jadi ada banyak macam teknik untuk prompting yang tadi aku build formula as a designer. Jadi aku dari semua teknik ini aku simplify, terus aku buat formulanya menjadi formula khusus untuk desainer nge-generate as a design. Tapi basically kalau kalian mau belajar lebih dalam terkait prompt engineering, di sini sangat lengkap. Di sini sangat banyak. Ini salah satu resource yang kalian bisa pelajari. Jadi ada juga yang tadi dari Anthropic dia juga punya, terus dari OpenAI dia juga punya untuk kalian pelajari terkait prompt engineering. Itu sih. Oke, thank you Mas. Jadi kita bisa Oke. belajar deh gratis gitu ya Mas ya, ini Hmm, source hmm, from hmm. engineering guide bisa dibaca teman-teman semuanya. Ada prompt teknik yang berbagai macam di sini yang bisa dipelajari ya. Oke, next.
Kak, lebih baik menggunakan Gemini, Cloud Tools, apa yang rekomen? Oh, mungkin tadi udah ya Mas yang ini sama ya. Ya, mm, mm. Menurut Mas, apakah desainer sekarang sebaiknya sudah mulai bisa buat live proto dengan code, live porto dengan code? Apakah nanti desainer juga harus bisa deliver prototype beserta code-codenya? Oke. Sebenarnya arah secara industri ada namanya SDD. SDD itu, sorry, bentar. Jadi itu yang sekarang lagi lumayan di explore itu spek data drive. Apa ya? SDD, spec driven development. Jadi SDD itu spec driven development. Proses di mana kita membuat spesifikasi aplikasi atau web, which is itu functional requirement atau detail of requirement secara cepat. Jadi di sini spec driven development ini pengembangan atau involve dari vibe code yang vibe code kan dia ceplok 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 jadinya bisa berbagai macam yang tidak punya guide trail untuk dia bisa implement secara production level. Tapi kalau di SDD ini kita bisa kunci intent yang di depan, guide trailnya dengan clear, nantinya ketika kita generate code dan lain-lain itu lebih fokus, lebih precision, lebih jelas. Nah, maksudnya adalah kalau kita melihat dari tren yang sekarang berjalan, yang dikejar sebenarnya adalah delivery. Karena ada beberapa banyak effort yang kita bisa pangkas dengan AI. Kalau untuk live waktu dengan code, which is itu salah satu value, tapi untuk kita bisa mengerti beserta di dalam code-code-nya, saya rasa itu masih belum perlu. Yang penting kita bisa deliver apa yang requirement minta menjadi sebuah prototype yang bisa di-use dan di-test langsung oleh user. Prototype ini bisa kita pakai untuk usability testing, which is itu dengan pakai prototype testing. Di situ user bisa pakai, terus kita bisa observe, kita bisa record journey-nya, dan lain-lain. Jadi lebih cepat. Dan ketika generate prototype menggunakan Figma Make, itu kan dia juga basically code, bukan desain yang kita pasang prototype. Tapi sebenarnya kalau yang to research kemarin, Cloud Code to Figma, sebenarnya Cloud Code itu juga bisa generate prototype langsung di Figma menggunakan prototype Figma. Itu juga bisa. Jadi prototype mau bentuk apapun, either itu secara code atau enggak, silahkan. Karena yang kita lihat adalah delivery-nya. Terus kita juga bisa maksimalkan untuk usability testing. Plusnya, ketika kita menggunakan code, kita bisa pasang telemetri di situ untuk merecord activity dari user. Jadi kita bisa jalankan prototype testing secara automate juga menggunakan plugin, itu pakai Puppeteer atau pakai Playwright punyanya Microsoft. Itu juga salah satu AI yang kita pakai dalam QA atau quality assurance di testing production level. Jadi kita bisa pakai tahap di situ, kita terima jadi hasil dari si Playwright atau Puppeteer itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ngelihat tren sekarang, saya rasa itu bisa kita pakai menjadi senjata juga. Oke, oke, thank you Mas jawabannya. Semoga Oke. menjawab. Oke, lanjut nih. Apakah di dunia kerja AI selalu digunakan? Bagaimana pandangan kakak terhadap ketergantungan itu? Hmm. Apa perlu kontrol atau gas maksimal penggunaan AI? Oke. Sebenarnya ada dua pandangan terkait AI ini ya. Jadi yang pertama adalah AI dari sisi sisi kita, membuat kita ketergantungan, membuat kita eh, merasa gampang dan seterusnya. Tapi ada pandangan lain yang dilihat dari sisi perusahaan atau corporate atau bisnis. Mereka melihat bahwa ini reduce cost. Mereka contoh adalah satu proses SDLC, Life Cycle Development itu, kita develop aplikasi menggunakan tim development either itu pakai agile, terus dia sprintnya ada 3, itu sudah
berapa berarti? Udah itu hampir almost 2 bulan atau tiga bulan. Terus datang AI yang dia bisa deliver hanya 19 jam. Nah, di situ sudah reduce cost. Dia hanya bayar license, dia hanya bayar properly hardware untuk dia bisa running di situ, investasi di situ, dia sudah bisa reduce cost. Dia sudah nggak takut lagi orang cuti, nggak takut lagi orang sakit, dan seterusnya. Jadi, ini bukan masalah ketergantungan, tapi ini masalah hal yang seharusnya apa yang kita lakukan. How kita catch up untuk ke AI-nya, biar lagi bukan digantikan ya, tapi kita bisa kontrol mereka. Gimana cara kita menjadi orang yang dipercaya untuk bisa kontrol mereka, salah satunya di situ. Untuk konteks tadi adalah life cycle development. Karena aku sudah pernah tes untuk kita build satu end-to-end proses dari fase requirement sampai code generation, testing, selesai untuk satu fitur hanya 19 jam. Yang dulunya bisa 2 sprint, terus bisa tracking timeline mundur jadi berapa, terus ternyata di issue ada ini, dan seterusnya. Jadi, kalau dibilang ketergantungan, udah bukan waktunya kalau sekarang, tapi menjadi sebuah keharusan untuk kita bisa memaksimalkan, untuk kita bisa membuat value diri kita itu involve ke dalam situ, karena perusahaan pasti akan melihat, company-company pasti akan melihat how to reduce cost dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, terus gimana caranya kita tetap bisa bertahan dengan cara adalah kontrol AI, atau kita punya senjata terkait itu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you Mas. Jadi bukan masalah ketergantungannya ya Mas ya, tapi Mm-mm, juga kita perlu untuk mengejar perkembangan AI yang sangat pesat ini gitu ya Mas. Gitu. betul. Oke, lanjut. Gimana cara bikin formula prompt yang terstruktur? Gimana cara prompt dengan reference desainnya? Mungkin yang jawaban pertama ini kayaknya kan bikin formula Mm, itu dari yang mm-mm. tadi ya Mas ya. Yes, Mungkin betul. gimana cara prompt dengan atau lebih reference design? Dua atau lebih reference design. Oh, Kalau dua atau lebih referensi sebenarnya itu menjadi em, karena referensi ini kan visual anchor, jadi menjadi acuan ke dia tuh. Ketika dia punya dua acuan yang berbeda stylenya, dia pasti akan bingung. Jadi khusus untuk visual anchor, saya rasa sih cukup satu reference, atau kalian detailkan ke stylenya aja. Jadi mainnya bukan di visual anchornya, bukan di reference desainnya, tapi lebih ke stylenya. Oh, lebih professional, warm, soft, dan lain-lain, yang lebih didetailkan. Jadi dari sisi stylenya. Tapi kalau untuk visual anchornya, saya rasa sih cukup satu aja. Jadi agar dia nggak membuat dia bingung atau ambigu terkait eh, patokannya harus bikin kayak gimana, itu sih. oke Mas. Yang tadi balik lagi ke formula ya Mas ya. Berarti yang Yes, diubah-ubah betul. bukan visual anchor ya, tapi Mm-mm, detailsnya apa yang mau kita direct gitu. mm-mm, Oke, betul. lanjut nih. Pak, kalau di 3 AI itu kan suka Mhm, ada option branch to new chat. Itu maksudnya apa mm. ya? Branch to new chat, Mas. Oke, jadi Branch Chat itu kalian udah ngechat nih panjang lebar bla bla bla. Terus kalian branch to new chat. Kalian membuat konteks window baru atau memori AI baru, tapi dia punya knowledge yang dari chat sebelumnya, dari main chatnya sebelum di branch. Sampai ke gambar nggak nih? Maksudku. Mm-mm. Nah, jadi dia punya knowledge baru, bukan knowledge baru, sorry, konteks window baru. Jadi konteks window, jadi teman-teman perlu tahu bahwa setiap AI itu punya konteks window. Konteks window ini setiap model itu punya kapasitasnya masing-masing. Ada Gemini dengan 2 juta konteks window, ada Cloud dengan 1 juta konteks window, atau GPT, bla bla. Nah, konteks window ini adalah kapasitas otak atau kapasitas berpikir dari si AI. Ketika kalian branch chat, kalian punya konteks window yang baru, tapi dengan knowledge yang lama. Nah, ketika kalian jalankan di main chat, kalian
tanya lagi, bla bla bla, iterate bla bla bla, itu tidak akan impact ke branch. Jadi di branch akan tetap dengan independent knowledge dan tambahan knowledge dari before branch. Jadi sebelum kalian branching si chatnya. Jadi kurang lebih kayak gitu, menambah capacity, tapi belum tentu menambah knowledge yang ada yang apa yang ada di dalam main chat kalian. Itu sih. Oh, oke Mas. Mirip-mirip kayak branch-nya di Figma gitu ya Mas ya. Ya, Jadi kita betul. bisa ini bisa mengubah di branch tersebut, tapi kita masih punya knowledge dari branch yang utamanya gitu ya. Mm-mm, File betul. utama. Oke, yang terakhir nih Mas, Eh, Mm, gimana cara nulis di CV, LinkedIn, atau portofolio soal skill AI kita Mas, biar menarik recruiter. Oh, biar kita Oke. promote bahwa kita mengerti AI gitu Mas. Gimana cara menulisnya Mm. Mas? Sebenarnya kalau AI ini kan hal yang abstrak. Kalau kita bisa bilang kan kayak gitu, hal yang abstrak. Sama kayak di UI, UI design dan lain-lain itu kan sebenarnya hal yang abstrak, tapi kita tidak bisa bikin dia menjadi abstrak. Desain itu kan abstrak, tapi hal yang harus kita buat dia nggak menjadi abstrak. Sama kayak itu sebenarnya. Caranya adalah kita harus bikin portofolio. Kalau kita klaim kita bisa AI, ya semua orang bisa klaim itu. Tapi apa yang kita bisa buktikan bahwa kita benar-benar bisa AI dengan cara portofolio. Kita build something yang memang di situ bisa menunjukkan bahwa kita involved di AI, portofolionya eh, bisa banyak hal macam sebenarnya terkait AI ini, karena yang kita mau apa? Kita jago AI atau kita utilize AI-nya. Kalau kita jago AI-nya, kita bisa klaim, kita bisa ambil sertifikasi kayak atau apa. Tapi kita jago untuk utilize AI-nya, ketika di portfolio kita bisa sampaikan dan kita bisa gambarkan bahwa di dalam proses pembuatan ini ada AI yang involved di portfolio ini atau di case study ini dan seterusnya. Jadi lebih tergambarkan, lebih ditangkap dengan recruiter atau orang lain itu bahwa oh kita involve untuk mengerjakan ini dengan AI, kita utilize ini dengan AI, kita utilize AI dengan maksimal untuk proses berjalan atau proses berpikirnya untuk case study ini atau use case ini atau workflow ini, kurang lebih seperti itu sih. Oke Mas, berarti kita bisa buktikan bahwa kita capable di AI itu dengan portofolio ya Mas ya, dengan Betul. case yang real case, real yang bisa kita tunjukin gitu. Oke Hmm. Mas, udah semuanya nih Mas. Eh, Mas Kinop jawab, thank you banget nih. Mungkin eh, dari teman-teman juga belum ada yang raise hand, jadi cukup sekian Mas untuk Q&A-nya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, teman-teman bisa isi feedback untuk acara kegiatan hari ini. Teman-teman bisa langsung isi di Google Form di bawah ya teman-teman. Minta waktunya sekitar 2 menit aja. Teman-teman nanti bisa help Arigato dalam mengembangkan acara ke depannya gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya tutup ngebuburit bareng Arigato episode 2 kali ini. Thank you Mas Kinop udah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Thank you. Assalamualaikum teman-teman. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Thank you. Thank you.